Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang gerak vertikal. Jadi apa sih gerak vertikal itu? Sebelum kita masuk ke pelajarannya, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi apa sih gerak vertikal itu? Ada yang tahu? Kalian pernah nggak sih mengamati buah apel atau buah mangga yang jatuh dari pohon? Apakah itu termasuk salah satu jenis gerak vertikal? Gerak vertikal apa? Bisa kita lihat pada gambar ada buah apel yang jatuh dari pohonnya. Itu merupakan salah satu macam dari gerak vertikal, yaitu gerak jatuh bebas. Mengapa disebut sebagai gerak jatuh bebas? Karena buah apel jatuh tanpa adanya dorongan atau V0 sama dengan 0. Ya, benar sekali. Jadi, buah yang jatuh dari pohon merupakan salah satu contoh dari gerak jatuh vertikal. Jadi, gerak jatuh vertikal itu ada berapa sih? Kita langsung aja ke materinya yuk. Nah, jadi gerak vertikal itu adalah gerak benda yang menempuh lintasan lurus arah vertikal, di mana selama geraknya benda mengalami percepatan konstan, yaitu percepatan gravitasi yang arahnya ke pusat bumi. Nah, percepatan gravitasi ini kita kenal sebagai G sama dengan 10 meter per sekon. Gerak ini merupakan salah satu jenis gerak yang menerapkan gerak lurus berubah peraturan atau GLBB. Jadi, di dalam gerak vertikal ini terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu gerak jatuh bebas, gerak jatuh ke atas, dan gerak jatuh ke bawah. Nah, gerak vertikal terbagi menjadi 3. Yang pertama, gerak jatuh bebas, gerak jatuh ke atas, dan gerak jatuh ke bawah. Nah, sekarang kita bahas gerak jatuh bebas. Kita sama-sama sudah tahu bahwa salah satu contoh dari gerak vertikal adalah buah yang jatuh dari pohonnya, karena gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda yang jatuhnya dari ketinggian tertentu tanpa adanya kelajuan awal yang berarti V0 sama dengan 0. Sebelumnya, mari kita tonton dan amati video berikut ini. Bisa kita lihat pada ilustrasi sebelumnya, di mana jarak dari V0 atau benda dipegang ke Vmax adalah H atau tinggi. Ketika benda berada di V0, maka V0 sama dengan 0, dan untuk secara matematis, Vmax-nya sama dengan G kali T, sama dengan akar 2 kali G kali H. Nah, untuk mencari T, bisa menggunakan Vmax per G dan sama dengan akar 2H per G. Di sini menggunakan 10 meter per sekon. Gerak jatuh bebas ini tidak dipengaruhi oleh hambatan, tetapi gerak jatuh bebas hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Maka dari itu jatuhnya ke bawah dan V0-nya sama dengan 0 karena tidak ada dorongan sama sekali. Setelah kita mempelajari tentang gerak jatuh bebas, sekarang kita move ke gerak jatuh ke atas. Jadi gimana sih gerak jatuh ke atas itu? Gerak jatuh ke atas, contohnya itu seperti kalian melempar bola ke atas, atau ketika kalian bermain basket dan memasukkannya ke dalam ring. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal, jadi terdapat dorongan. Benda akan diperlambat dari tanah menuju ketinggian maksimum dan dipercepat dari ketinggian maksimum menuju kembali ke tanah. Mari kita amati dan lihat video berikut ini. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari benda, di mana ketika benda dilempar ke atas dan berada di kecepatan puncak, V puncaknya sama dengan 0. Lalu ketika benda jatuh ke bawah lagi, kemudian secara matematis, T naik sama dengan T turun, sama dengan V0
per G. T naik min turun sama dengan 2V0 per G. G-nya menggunakan gaya gravitasi yaitu 10 meter per sekon. H max atau tinggi maksimalnya sama dengan V0 kuadrat per 2 kali G. Nah, untuk jenis yang ketiga yaitu gerak jatuh ke bawah. Apa sih perbedaannya gerak jatuh bebas sama gerak jatuh ke bawah? Gerak jatuh ke bawah sama gerak jatuh bebas, perbedaannya adalah pada saat V0. Apabila tadi gerak jatuh bebas, V0-nya sama dengan 0, tetapi gerak jatuh ke bawah, V0-nya tidak sama dengan 0. Terjadi karena benda yang jatuh ke bawah mendapatkan dorongan atau semacam dilempar. Kita simak video berikut ini yuk. Untuk secara ilustrasi, hampir sama dengan gerak jatuh bebas. Hanya saja perbedaannya pada V0 tidak sama dengan 0. Untuk H-nya tetap sama, yaitu jarak dari V0 ke Vmax. Untuk secara sistematis, T sama dengan Vmax min V0 per G. G menggunakan gaya gravitasi yaitu sebesar 10 meter per sekon. H sama dengan V0 kali T plus setengah G kali T kuadrat. Vmax sama dengan akar V0 kuadrat plus 2G kali H. Jadi anak-anak, ketika kalian mencari Vmax, kalian bisa menggunakan rumus yang paling bawah. Untuk mencari tinggi, kalian bisa menggunakan V0 kali T plus setengah G kali T kuadrat. Nah, untuk mencari T-nya, kalian bisa menggunakan Vmax min V0 per G. Anak-anak, setelah kita belajar bersama-sama tentang konsep dasar dan definisi dari gerak vertikal, sekarang kita masuk ke latihan soal. Ini merupakan gerak vertikal ke atas. Diketahui suatu benda ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 200 meter per sekon dan kecepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon. Lalu tentukan ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda tersebut. Sudah kita ketahui bahwa H maksimal atau tinggi maksimumnya menggunakan rumus V0 kuadrat per 2G. Jadi tinggal kita masukkan kecepatan awalnya itu sebesar 200 meter per sekon, 200 dikuadratkan per 2 kali 10. 10 itu gaya gravitasi. Nah, 200 dikuadratkan mendapatkan 40.000, 2 kali 10, 2, tinggal dicoret-coret, nolnya mendapatkan 2000 meter. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa itu gerak vertikal. Kita juga sudah memahami jenis gerak vertikal beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Lebih dan kurangnya Bu Guru minta maaf. Lahir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.